Kenalilah dirimu, karena dirimu itu adalah penyaksi. Diri kita yang sejati itu adalah ruh yang netral, yang sadar. Jadi kenali, kita bukan rasa sedih, kita bukan rasa bahagia, kita bukan pikiran, kita bukan perasaan. Kenali. Tapi kenapa ya kok kadang sedih, kadang bahagia, kadang embu gitu. Saya umpamakan begini, kita itu ibarat listrik, dan tadi itu yang ada sedih, ada ini, ada itu dan sebagainya, itu adalah rumah. Di dalam rumah ada yang namanya kulkas, TV, kipas angin, AC, magicom dan sebagainya. Nah, di saat kita mungkin sedang merasakan panas, berarti saat itu kesadaran kita itu melekat atau masuk ke dalam apa yang panas ya, magicom atau open gitu loh. Tapi sadari bahwa kita itu bukan open atau bukan magicom, kita adalah listriknya itu. Lah listrik ini kalau sadar tuh, maka listrik ini nanti kadar gini, wah open panas, listriknya akan lari ke kulkas, wah yang dingin gitu. Jadi kita itu sebenarnya netral Bapak Ibu, kita itu sebenarnya netral, cuman kadang kita itu kalau tidak sadar ini listriknya akan langsung masuk ke dalam kulkas, ke dalam apa namanya, magicom dan sebagainya. Lah pentingnya kita mengenal diri agar kita sadar bahwa diri kita ini listrik, diri kita ini ruh yang bisa masuk ke segala aspek. Di saat kelistrikan ini masuk ke AC, ya dingin ruangannya. Tapi kalau kelistrikan ini masuk ke magicom, ya panas. Yang penting kita belajar dulu bahwa diri kita itu bukan AC, bukan magicom, bukan kulkas, tapi kita yang sejati adalah listrik itu tadi, listrik atau disebut dengan ruh. Jadi umpamanya kita itu adalah trafonya, trafo yang masuk ke dalam meteran. Dari meteran menyebarlah ke TV, ke kulkas, ke kipas angin, ke apa ya, ke magicom dan sebagainya. Nah, yang sudah mengalir masuk ke sana ke sini ini nanti disebut dengan jiwa. Jadi yang ada di meteran itu disebut dengan jiwa. Yang disebut dengan ruh itu adalah dayanya yang di PLN itu. Trafo lah, saya umpamakan itu trafo. Trafo ini daya kelistrikan mengalir masuk ke dalam meteran, itu disebut dengan jiwa. Lah jiwa ini mengalir ke TV, ke kulkas, ke magicom dan sebagainya. Lah jiwa-jiwa ini nanti yang jadi mempunyai rasa gitu loh. Jadi kelistrikannya yang masuk ke dalam kompor ya ada kan kompor listrik lah, nah, ke dalam magicom, ke dalam kulkas, ini makom jiwa. Lah apa namanya, panasnya magicom, dinginnya kulkas itu makom jiwa. Lah kulkasnya wujudnya loh yo, wujud kulkas, wujud kipas angin, wujud AC itu raganya. Jadi di dalam raga kita ini berbagai banyak sekali lah intinya sistem-sistemnya. Di tubuh kita ini ada sistem ke magicoman, umpamanya loh ya Bapak Ibu, ada sistem ke kulkasan, ada sistem ke TV-an gitu. Lah dayanya ini masuknya kemana? Di saat masuk ke TV nih, wah angan-angannya banyak banget, gambarannya banyak banget, ora karu-karuan wakai nganti ra bisa turu karena kakaian pikiran, disebut dengan overthinking. Tapi kita harus berada dalam kesadaran, oh saya bukan pikiran,
Saya bukan pikiran, jadi nggak usah melekat kepada pikiran, kepada rasa, karena pikiran tadi berpikir negatif sehingga rasanya mungkin sedih. Sadari, kita bukanlah itu. Kita itu netral. Di saat kita sudah menyadari, umpama kita kebanyakan gambar nih karena berada di TV, sadari, maka kita akan cepat pindah tempat, mungkin ke apa ya, ke kulkas lah biar adem gitu. Karena kalau kebanyakan pikiran juga nanti panas sih. Kita akan berpindah tempat ke kulkas. Tapi nanti sadari juga, karena panas maupun dingin, susah maupun bahagia, itu bukanlah diri kita, itu hanyalah sistem dalam tubuh raga kita ini, karena kelistrikannya sedang masuk ke dalam situ. Kalau masuk ke dalam situ dan kita itu sudah berkesadaran, kita akan cepat pindahnya, sehingga kita tidak melekat kepada TV, kepada listrik. Beda antara kita menyadari dan kita tidak sadar. Di saat kita tidak sadar, kita merasa aku sedang sedih dan aku sedih gitu loh. Kalau aku sedih berarti kita melekat kepada kesedihan. Tapi kalau aku sedang sedih, tuh sadari, kesedihan itu tidak lama kok. Sadari, semua pasti akan berlalu. Di saat kita mengatakan dalam diri kita, aku bukanlah kesedihan, tapi aku dalam diri kita, iya memang aku sekarang sedang sedih gitu loh. Jadi pengakuan lah, pengakuan ini kan pertobatan, pengembalian, kejujuran. Jadi kita akui, iya saat ini aku sedang sedih. Di saat kita mengakui seperti itu, oh berarti aku bisa pindah tempat, bukan di kesedihan, tapi aku pindah tempat kepada kebahagiaan, kepada rasa syukur dan sebagainya. Jadi semua ya dikembalikan ke pribadi masing-masing. Makanya kita latihan untuk selalu menyadari saat ini, sekarang ini, menyadari nafas, menyadari kasunyatan ini, agar kita itu tidak melekat kepada rasa sedih, tidak melekat kepada rasa bahagia, karena diri kita bukanlah kesedihan, diri kita bukanlah kebahagiaan, diri kita adalah ruh yang netral, yang sadar, tidak melekat dengan apapun. Kemelekatan itu hanyalah sementara. Umpama kita sedang masuk ke dalamnya itu loh, itu hanya sementara, asal kita sadari, sehingga kita melekat sedikit lah, sebentar gitu, tapi cepat sadar biar kita tidak melekat. Kita kembali kepada kesucian, kembali kepada kesadaran murni sebagai penyaksi, sebagai ruh, sebagai daya listrik yang netral. Jadi mari kita berkesadaran bahwa diri kita itu bukanlah sedih, bukanlah bahagia. Lepaskan kedua dualitas ini, baik buruk, sedih, bahagia, lepaskan. Karena diri kita yang sejati murni tanpa noda, murni tanpa warna. Diri kita cukup menjadi penyaksi saja. Di saat kita menjadi penyaksi sejati, maka hidup ini akan berjalan alami. Kita akan mengikuti tuntunan ilahi. Tapi di saat kita terjebak dalam pikiran kita, dalam perasaan kita, ini ibaratnya membuang-buang energi, membuang-buang waktu, mendolimi diri kita sendiri dan mendolimi banyak orang. Jadi teruslah sadari saat ini, sekarang ini. Nanti kesadaran itu berlahan-lahan akan muncul kok dengan sendirinya. Yang penting kita praktek untuk menyadari saat ini, sekarang kita sedang apa, sadari, rasakan, nikmati, dan bersyukurlah. Nanti kita akan mempunyai kesadaran, aku bukanlah pikiran, aku bukanlah perasaan, aku bukanlah rasa, karena aku adalah kesadaran murni, kesadaran sejati. Nanti kesadaran di saat kita sedang bahagia, oh ya aku sedang berada dalam kebahagiaan. Bukan kita bahagianya, bukan. Beda antara kita sedang di dalam kebahagiaan dan kita bahagia, itu beda. Kalau kesejatian lo yo, kalau kita bahagia berarti kita melekat kepada rasa bahagia. Kalau kita sedih, kita merasa bahwa aku sedih, berarti kita itu melekat kepada kesedihan, karena kita merasa bahwa diri kita adalah sedih itu. Sedangkan diri kita itu netral, tidak melekat dengan apapun kecuali sang hidup itu sendiri.
Begitu nih Bapak Ibu, terus berproses, terus praktek, latihan secara istiqomah, secara kontinu, agar kesadaran itu benar-benar menjadi kesadaran murni, sehingga kita benar-benar berada dalam kasunyatan ini. Karena kasunyatan ini sudah tidak ada sudah tidak ada kebingungan, sudah tidak ada kesedihan, sudah tidak ada kebahagiaan. Yang ada hanyalah kesadaran netral. Kita hanya menjalani, menikmati, mensyukuri hidup ini. Hiduplah dalam kasunyatan yang sejati. Kita bukanlah pikiran, kita bukanlah perasaan, kita bukan sistem-sistem itu tadi. Kita bebas dari semua sistem-sistem itu tadi. Mampir-mampir sebentar ya nggak apa-apa sih. Yang penting kita ada kesadaran untuk mengakui. Mampir-mampir nggak apa-apa. Oh, namanya juga proses, nggak masalah. Tapi kita sadari bahwa kita di saat sedang berada dalam panas, umpama panasnya hati, oh berarti saya masuk ke dalam magicom gitu. Ya ayo cepet-cepet pindah tempat gitu loh, untuk menuju ke bahagia, untuk menuju kepada kebahagiaan. Rasa dingin, kulkas gitu. Tapi akhirnya nanti ya semuanya lebur, sudah lepas dari dualitas. Begitu Bapak Ibu, kita adalah ruh. Diri kita yang sejati adalah ruh. Di saat kita mengenal diri kita, maka diri kita akan benar-benar netral, hanya menjalani hidup ini apa adanya, hidup benar-benar dalam kasunyatan, tidak terjebak listrikannya kepada kesedihan maupun kebahagiaan. Iya, kesedihan dan kebahagiaan itu masih ujian, masih jebakan. Kita lampaui itu. Bahagia maupun menderita, semua itu adalah proses untuk untuk menguji kita, apakah kita melekat kepada bahagia maupun kepada menderita. Sedangkan diri kita adalah merdeka, tak melekat dengan apapun kecuali Dia. Begitu Bapak Ibu, apakah bisa dipahami? Umpama kalau masih ada yang kurang paham, tulis saja di kolom komentar, biar nanti saya buatkan videonya lagi.